I drip, 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 drip. Di sini saya akan mengidentifikasikan yaitu pola pemikiran manusia yang terbentuk melalui proses rangkaian stimulus kognisi respon manusia berpikir, merasa, dan bertindak, yang mana pada pelanggan ini pertama terdapat kaitannya dengan contoh cerita yang di atas tadi, yang dianjurkan di atas bahwasanya Zahra sebelum melakukan perilaku menyimpang itu karena adanya stimulus atau rangsangan yang tidak lolos untuk mengikuti ekstrakurikuler, yang mana pandangan pertama ini terdapat kaitannya dengan beberapa contoh cerita yang telah dipaparkan di atas, bahwasanya Zahra sebelum melakukan perilaku menyimpang itu karena adanya stimulus atau rangsangan yang tidak lolos masuk ekstrakurikuler, yang mana hal ini mampu memberikan kognisi pikiran Zahra, dirinya, serta keadaan lingkungan yang ia merasakan teman-temannya yang menekam dirinya, sehingga sampailah pada bertindak. Dengan terbentuknya kognisi dan pikiran yang seperti itu membuat Zahra memilih untuk bertindak tidak masuk sekolah dan lebih suka membolos. Manusia memiliki potensi untuk menyerap pemikiran yang rasional dan irasional, di mana pemikiran ini rasional itulah yang dapat menimbulkan gangguan emosi dan tingkah laku. Sebagaimana hal ini juga terdapat kaitannya dengan cerita di atas, yang mana Zahra mampu mempunyai pikiran yang rasional itu setelah dirinya mendapatkan layanan konseling dari guru BK. Hal ini ditunjukkan bahwa Zahra bisa berpikir ketika ia tahu tidak lolos itu bukan karena juri atau pak guru yang salah, melainkan dirinya kurang mampu latihan secara rutin. Kedepannya bisa berpikir lebih jernih dan membuktikan bahwa ia harus memperbaiki semuanya dengan ia yakin terhadap dirinya sendiri dan harus berusaha lebih giat lagi untuk latihan bermain tari. Sebab sesuatu yang ingin ditujukan harus terdapat sebuah upaya atau kerja keras yang dilakukan untuk meraihnya. Sedangkan untuk pikiran irasionalnya juga terdapat pada deskripsi masalah letaknya di paragraf yang kedua, bahwasanya berpikir Buketi, guru seni budaya dan juri itu pilih kasih dengan dirinya. Buketi itu menganaktirikan dirinya karena ia merasa kecil hati dan Buketi tidak dapat berbuat adil kepadanya. Selain itu, dia beranggapan kalau teman-temannya itu melihat dengan tajam dan judes seperti ingin menerkamnya, sehingga hal itu dikatakan sebagai pandangan manusia yang berdasarkan pada teori CBT, sebab Zahra menggambar ciri-ciri tersebut. B. Identifikasi bahan kepribadian. Stimulus, di mana dalam teori CBT ini kepribadian manusia yang dimulai dengan peristiwa yang terjadi sebelum konseling menunjukkan perilaku tertentu, yang mana Zahra suka nari tetapi sesi seleksi berlangsung tidak bisa tampil maksimal karena ia mempunyai jiwa kurang percaya diri dan tidak suka camping. Di samping itu, saat dinyatakan tidak lolos karena Buketi selaku juri melihat Zahra kaku dan mimik wajahnya kurang kelihatan, ngelamun saat menari. Hal ini dapat dikaitkan sebagai stimulus Zahra membolos. Selanjutnya, organisme, yang mana organisme ini adalah buah atau hasil adanya stimulus yang terjadi pada dirinya Zahra, di mana dinyatakan dengan waktu seleksi yang tiba giliran Zahra untuk maju di seleksi. Namun pada saat berlangsungnya seleksi, ia merasa kurang percaya diri karena kemampuannya. Dirinya juga merasa malu dan takut karena ia mempunyai pikiran bahwa teman-temannya yang melihat dengan secara tajam, judes, dan menurut temannya itu memandangnya seperti ingin menerkam dirinya. Ia jadi tidak fokus dan berantakan. Di sini dapat dianalisis dikatakan sebagai kognisi dan emosi atau organisasi itu di dalam hal ini. Kategori emosi self-efficient emotion, sehingga hal ini dapat dikategorikan
ke dalam organisme yang di dalam diri Zahra. Pada saat pengumuman seleksi yang dinyatakan tidak lolos, Zahra secara spontan mengucapkan kata-kata kotor di dalam gor dan mempunyai pikiran bahwasannya Pak Buketi selaku guru seni budaya dan juri itu pilih kasih dengan dirinya. Buketi itu menganaktirikan dirinya karena ia merasa kecil hati dan Buketi tidak dapat berbuat adil kepadanya. Cara pemikiran dan juga pandangan yang irasional Zahra ini mampu membawanya ke arah emosi yang ada di dalamnya, di mana emosi Zahra ditandai dengan Zahra mengucap kata-kata kotor pada saat di gor. Terus kemudian juga Zahra mempunyai emosi sedih. Ini dikategorikan sebagai organisme kepribadian sebab di dalam diri Zahra terdapat kognisi yang membawanya ke emosi yang dirinya ditunjukkan. Oke, baik, selanjutnya di sini ada R, yaitu respon. Yang mana dalam tampilan video itu nanti terdapat dua respon. Yang pertama ada respon yang tampak dan juga ada respon yang tidak tampak. Kemudian di sini saya akan mengidentifikasikan jenis-jenis respon tersebut. Yang pertama yaitu respon yang tidak tampak, yang artinya nanti di dalam video tadi nanti akan dijumpai siswa yang bernama Zahra itu menunjukkan respon, yaitu dirinya akan murung, kemudian lebih suka merenung, ngalamun, dan mempunyai jiwa perasaan yang semakin tertekan. Nah, kenapa hal ini dinamakan dengan perilaku yang tidak tampak? Karena hanya individu itu sendirilah yang paham akan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua di sini adalah respon atau perilaku yang tampak. Nah, di sini si Zahra akan menunjukkan bahwa dirinya ini nanti akan lebih suka membolos sekolah, membolos pelajaran seni budaya yang terutamanya diampu oleh Ibu Keti selaku juri ataupun guru seni budaya. Selain itu, perilaku tampaknya ini juga ditandai dengan adanya si Zahra lebih menarik diri dari lingkungan sosialnya dengan teman-temannya dan juga dirinya semakin enggan untuk berjabat tangan dengan Bu Keti. Nah, kenapa demikian? Karena si Zahra itu semakin merasa bahwa teman-teman itu tidak suka dengannya dan dia juga merasa dianaktirikan oleh Bu Keti. Nah, kemudian selanjutnya ada C atau konsekuensi. Nah, dalam video nanti itu juga terdapat konsekuensinya, yang mana pada scan akan dijumpai yaitu temannya Zahra yang bernama Riko akan mengutarakan terkaitannya dengan dampak atau konsekuensi apa yang akan didapatkan oleh si Zahra. Namun di sini konsekuensi yang akan Zahra dapatkan seperti halnya dirinya di DO atau mungkin dipanggil oleh BK dan bahkan sampai dirinya mendapatkan surat peringatan atau bisa dipanggil oleh orang tuanya untuk datang ke sekolahan. Di sini Zahra bukan yang semakin takut, tetapi Zahra semakin bodoh amat karena dia merasa bahwa semua orang itu sama saja dan bisa membuat dirinya itu semakin lebih buruk lagi. Sehingga di sini konsekuensinya itu Zahra menyadari tetapi dirinya tidak menanggapi dan merasa bodoh amat gitu. Selanjutnya di sini saya akan mengidentifikasi perilaku bermasalah, yang mana di sini ada A, yaitu adanya pikiran yang irasional, pernyataan dan juga persepsi yang irasional. Nah, di sini itu ditandai dengan yang mana si Zahra ini itu beranggapan bahwa Bu Keti ini itu pilih kasih kepada dirinya. Kemudian yang kedua di sini itu Zahra juga menganggap teman-temannya itu tidak suka kepadanya. Nah, hal ini itu membuat dirinya semakin tidak percaya diri lagi. Nah, sehingga di sini itu Zahra lebih memilih untuk menyimpan pikiran irasional yang ada di dalam dirinya sendiri karena menganggap teman ataupun Bu Keti ini itu sama saja, sama-sama membuat dirinya itu merasa tertekan dan membuat dirinya semakin tidak percaya diri. Nah, selanjutnya di sini itu yaitu ada berpikir, merasa dan juga bertindak laku negatif. Yang mana dalam video itu nanti si Zahra di sini akan mempunyai pikiran bahwasanya teman-teman itu tidak menyukai dirinya dan melihatnya itu dengan secara judes atau ingin menerkam. Kemudian dia juga mempunyai pikiran negatif yang mana Bu Keti ini tuh pilih kasih dan menganaktirikan dirinya. Lalu yang kedua di sini itu Zahra itu merasa, yang mana dia menjadi merasa lebih malu, takut, khawatir dan bahkan menjadi lebih tidak percaya diri lagi. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada bertindak negatif. Hal ini itu ditandai dengan secara spontan Zahra itu mengucapkan kata-kata kotor dan tentunya di sini Zahra itu semakin takut atau semakin tidak mau beradaptasi dengan lingkungan dan lebih suka membolos sekolah dan bahkan sampai membolos di mata pelajaran seni budaya.
berikutnya yaitu ada D, yang terkait dengan tujuan dari konseling. Pada sesi konseling kali ini, kami selaku kelompok ini melakukan atau menggunakan teknik CBT. Yang mana pada teknik CBT ini sendiri itu bertujuan untuk menyeimbangkan atau menyelaraskan antara pikiran positif pada konseling. Kita di sini tuh menyeimbangkan antara cara berpikir, merasa, dan bertindak. Karena mengingat apabila salah satunya seperti misal berpikir, cara berpikirnya ini sudah negatif, maka itu akan mempengaruhi pada cara merasakan dan tindakannya. Tindakan dan cara merasakan ini bisa kita ambil contoh seperti tindakan Zahra, yaitu membolos pembelajaran dan juga membolos sekolah. Nah, oleh karena itu, kami di sini itu menggunakan teknik ini yang dirasa cocok untuk membantu siswa yaitu Zahra untuk mengatasi permasalahannya dan menyeimbangkan pemikirannya tersebut menjadi pemikiran yang lebih positif lagi. Berikutnya yaitu E dari teknik-teknik yang kami gunakan di sini. Yang pertama ada tentang menetapkan pemikiran atau keyakinan irasional, yang dimana pada konseling kali ini itu kami membuat pemikiran Zahra yang awalnya berpikir kalau Bu Kety selaku guru seni budaya dan juri itu menolak atau tidak mau menerima Zahra dalam ekstrakurikuler seni tari karena dia merasa kalau Bu Kety ini itu tuh pilih kasih, tidak adil, dan menganaktirikan dirinya, serta dia beranggapan bahwa teman-temannya itu tuh tidak suka dengannya dan menatapnya dengan tajam. Nah, di sini itu membuat Zahra menjadi tidak pede dan membuatnya untuk melakukan tindakan membolos. Yang berikutnya nomor 2 yaitu ada menerima kondisi emosi internal yang dari menakutkan menjadi sesuatu yang lebih menarik. Nah, di sini itu kami atau saya selaku konselor akan membantu Zahra ini untuk merubah atau mencari tahu hal-hal yang dia takuti tadi. Misalnya tadi kan dia merasa emosinya itu kecewa, terus takut, tidak percaya diri, dan hal lainnya itu menjadi sesuatu yang lebih baik atau mencari hal kelebihan yang dia miliki. Nah, kelebihannya itu bisa dengan dia lebih mengembangkan bakatnya, lalu mengubah pemikirannya di mana dia merasa takut terhadap tatapan teman-temannya itu menjadi rasa tidak peduli, kayak yaudah ini hidup aku, aku nggak perlu validasi dari kalian, aku hanya akan melakukan hal yang aku sukai. Lalu juga hal yang terakhir itu bisa dengan seperti dia kan tadi gagal nih, nah kegagalannya itu tuh bisa dia jadikan sebagai motivasi untuk terus berkembang ke depannya. Yaitu ada pengulangan berbagai penguatan diri atau role play, yang dimana di sini tuh seperti Zahra yang mengutarakan bahwa saya tidak takut, saya pasti bisa, saya pasti bisa lebih baik lagi ke depannya, seperti itu. Yang keempat yaitu mencoba berbagai penguatan yang berbeda pada pernyataan diri pada situasi real, yang mana di sini itu situasi realnya bisa berupa saat Zahra mau untuk mencoba ikut dalam pelajaran seni budaya yang diupload oleh Bu Kety. Nah, ini tuh merupakan suatu penguatan diri Zahra yang ada pada situasi real. Nomor 5 yaitu saat Zahra di sini diminta untuk melakukan skala, yang mana Zahra itu diminta untuk dari skala 0 sampai skala 10 dia itu berada di nomor berapa. Nah, pada sesi konseling tadi Zahra itu menjelaskan kalau dirinya berada di skala 5, yang berarti masalah yang dihadapi itu cukup berat. 6 yaitu di sini itu Zahra diajak untuk menghentikan pikiran negatifnya, dan Zahra lebih diajarkan untuk merubah pikiran-pikiran negatif itu menjadi pikiran yang lebih positif, di mana saat dia beranggapan kalau dia itu dibenci oleh teman-temannya, sebenarnya Zahra itu diajak untuk memikirkan atau beranggapan kalau dia pasti memiliki teman. Lalu untuk kegagalan ekstrakurikulernya itu Zahra diajak untuk dia diberikan kesempatan oleh Bu Kety untuk bisa mengikuti ekstrakurikuler lebih baik lagi di tahun ke depan. Yang ketujuh yaitu ada decision sistematis, yang dimana konselor di sini meminta untuk konseli mengatakan hal yang positif, seperti saat dia itu beranggapan atau berpikiran bahwa dirinya tidak bisa, bahwa dirinya takut. Sebenarnya di sini itu konselor diajarkan untuk bisa lebih percaya diri, tenang, dan yakin pada kemampuan yang dia miliki. Serta dia juga diajarkan untuk melakukan teknik relaksasi juga agar dirinya itu lebih tenang. 8 yaitu ada melatih keterampilan sosial. Zahra di sini itu diajarkan untuk lebih masuk ke dalam dunia sosial, berani seperti menyapa temannya, mengajak bicara dia terlebih dahulu, ya semacam sistem SKSD seperti itulah. Lalu untuk Bu Kety-nya sendiri, Zahra di sini dilakukan dengan pendekatan seperti dia menyapa Bu Kety terlebih dahulu, salam, senyum, sapa, dan tegur begitu. Yang nomor 9 yaitu ada teknik assertive skill, yang mana teknik ini merupakan teknik ketegasan yang diajarkan untuk Zahra, dimana walaupun dia benci dan tidak suka dengan seseorang termasuk gurunya, dia harus tetap hormat karena mengingat gurunya tersebut adalah orang yang lebih tua dari dirinya. Serta dia itu harus bisa mengatakan tidak pada pemikiran-pemikiran negatif yang ada pada dirinya. Misalnya dia ingin berkata kasar dan dia itu tegas, tidak, aku tidak boleh mengatakan ini karena mengingat bagaimanapun
dia tetaplah guruku dan orang yang lebih tua dariku. Misalnya saat bertemu di jalan pun aku harus menyapanya, senyum padanya dan bersalaman kepadanya juga. Serta di sini tuh dia juga harus tegas pada dirinya untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang negatif seperti membolos, terus alfa atau bahkan tidak mengikuti kelas. Yang nomor 10 yaitu ada penugasan rumah. Nah, penugasan rumah di sini itu diberikan oleh konselor atau guru BK untuk mengetahui kira-kira perilaku Mbak Zara ini sudah bagaimana, apakah ada perkembangan, dan di sini itu guru BK meminta untuk Mbak Zara menulis setiap step ataupun setiap tingkatan perkembangan yang telah dia lakukan. Misalnya dari dia yang awalnya membolos menjadi tidak membolos, lalu dia yang awalnya emosian menjadi bisa mengendalikan diri, begitu. Nomor 11 yaitu ada in vivo. Nah, in vivo ini kita tuh mengajarkan Mbak Zahra untuk lebih mengintrospeksi dirinya. Misal dia berada di situasi yang sama seperti ini, dia tuh harus kira-kira mencari tahu ini tuh kesalahanku kah atau mungkin ada yang salah. Nah, kira-kira aku harus bertindak bagaimana apabila aku berada di situasi seperti ini. Jadi bukannya malah menyerahkan orang lain, dia itu harus bisa mengintrospeksi dari dirinya sendiri terlebih dahulu. Nomor 12 yaitu ada convert conditioning, yang dimana di sini itu Zahra diajarkan untuk lebih banyak bersikap positif dan berperilaku positif, serta dirinya itu diajarkan untuk menahan emosinya. Dia diajarkan di sini itu untuk dirinya agar tidak membolos, lalu dia bersikap lebih ramah pada Bu Kety selaku gurunya, serta pada teman-temannya dia harus saling menegur sapa dan membangun lingkungan yang lebih baik. Karena itulah juga di sini guru BK atau konselor memberikan PR kepada Zahra agar dirinya itu bisa mengetahui kira-kira perubahan apa saja yang telah dia alami selama 1 minggu itu. Sehingga nanti kedepannya Zahra bisa menerapkan perilaku-perilaku dan pemikiran-pemikiran positif itu ke kehidupan nyata yang real ini. Mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok 2 sampaikan pada video kali ini. Apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam video dan materi yang kami sampaikan, kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana pada kesempatan kali ini kami ingin menampilkan sebuah video yang digunakan untuk memenuhi tugas UAS di mata kuliah konseling individual modern. Nah, yang mana dalam kesempatan kali ini kami mengandung tema yang berjudul Seorang siswi yang kurang percaya diri sehingga mengakibatkan membolos sekolah dan pelajaran. Nah, yang mana dalam untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh siswa ini kami menggunakan teknik CBT, yang kebetulan kami juga mendapatkan kelompok 2 yaitu untuk membuat tugas yang menggunakan pendekatan CBT, yang mana Cognitive Behavioral Therapy, yang artinya teknik CBT ini digunakan untuk menggali sebuah pikiran yang irasional dan juga perilaku yang maladaptif ini nantinya melalui terapi-terapi yang akan dilakukan dalam sesi konseling, sehingga nantinya kita akan mengubah adanya perilaku yang irasional ini diubah menjadi perilaku yang rasional. Kemudian yang kedua, kami juga akan mengubah adanya perilaku yang maladaptif diubah menjadi ke perilaku well adaptif dengan melalui beberapa teknik. Nah, sebelum itu teman-teman, izinkan kami dari kelompok 2 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Dimulai dari teman saya. Saya Nur Muhammad Zub dengan NPM 225002 sebagai Riko. Nah, untuk saya sendiri yang bernama Pinky Sukmawati Dewi dengan nomor MPM 225.011. Dalam pembuatan video kali ini saya berperan sebagai siswa yang bermasalah yang bernama Zahra, dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Privilegia Brezi dengan NPM 225.021. Di sini saya berperan sebagai guru BK atau konselor yang membantu Mbak Zahra dalam mengatasi permasalahan yang dirinya hadapi. nah untuk teman-teman semuanya silahkan menyimak dari video yang telah kami buat ini. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Akhirnya aku bisa sekolah di SMA juga. Senang sekali rasanya nih. Hai Kak, Hai, siapa ya? boleh kenalan Kak? Boleh. Yuk. Nama aku Riko. Oke, kenalin. Namaku Zahra. Zahra, kelas apa? Kalau aku sendiri dari kelas 10 IPS 3, kamu sendiri dari kelas Loh, apa? kok sama? Aku juga IPS 3 juga enggak? Kebetulan ya. Iya, kita kok satu kelas. sama? Oh iya, hari ini kan masuk pertama kali ya untuk pelajaran. Ini udah mau masuk belum ya? Aku juga nggak tahu, makanya aku sampai kakak biar aku tahu masuknya jam berapa. Oh gitu. Ya udah langsung aja yuk. Yuk. Kita menuju kelasnya, kita Yuk. cari dulu pas Oke. pertanyaannya. Iya. Salam kenal diriku ya. Oke. Gak nyangka kita bisa mendapatkan kenal seperti ini. Iya. Apa itu berdiri? Oh, Ada
poster rekrutmen seni tari Iya. ekstrakurikuler. Bener banget, ini tuh biasanya untuk membuka para siswa yang mempunyai bidang minat seni tari. Keren banget ini. Bagus banget, poster ini buatan siapa ya? Pertanyaan kamu itu ya jelas lah buatan siswa yang ada di SMA ini. Pantes, bagus banget. Ikut nggak kamu? Sepertinya sih aku harus ikut deh. Kamu mau ikutan nggak? Aku belum tahu, aku masih mikir ikut seni tari nggak, sedangkan aku kan cowok, masa aku ikut seni tari kayak gini? Ya nggak masalah Riko, kan kebanyakan beberapa sekolahan itu juga ada nih cowok-cowok yang mengikuti ekstrakurikuler seni tari. Barangkali kamu mau ikutan kayak gini. Kalau aku sih Riko, aku kayaknya mau daftar sekarang deh. Sekarang. Iya nih, ada untuk Barcode-nya. open recruitment. Aku harus foto dulu ya. Ya, oke. Kamu nggak apa-apa kalau mau ikut ikutan aja. Enggak, aku masih pikir dulu. Udah dapet. Oke. Nanti kamu ingetin aku ya kalau aku lupa untuk daftar atau ngisi linknya. Oke. Soalnya aku pengen banget untuk mengikuti ini. Oke. Ya. Aku BTW boleh nanya nggak? Kamu kenapa kok ikut seni tari itu kenapa? Kamu tuh pakai nanya. Riko, kamu kan tahu aku ini kan wanita ya. Iya. Biasa sih aku tuh suka main tari-tarian gitu. Asal kamu tahu nih Riko, aku tuh punya bakat dan juga minat dalam seni tari. Jadi kan kesempatan aku dong buat ikut tari. Oh, jadi kamu ingin sekali ikut seni tari itu ya? Betul, kamu sebagai teman aku harus doain aku supaya aku bisa menang dan bisa mengikuti ekstrakurikuler seni tari. Kayaknya ini deh kelas kita Oh. IPS 3. Oh iya benar ya, ini Iya nggak IPS 3. Ya, masuk yuk. Kayaknya udah rame orang. Ayo masuk. Dari yuk, masuk yuk. Istirahat dulu yuk. Oh iya, ini kan istirahat ya. Iya, Boleh, mau kemana? ke kantin aja. Gimana? Kantin ya. Iya. Boleh sih, tapi aku nggak tahu nih kantinnya mana ya. BTW kamu udah daftar linknya belum tadi? Oh, soal link mau ikuti ekstrakurikuler seni tari itu tadi Iya, ya? udah daftar belum? Udah, aku tuh udah ngisi linknya. Aku udah, ya sebenarnya aku sudah kayak memenuhi syarat-syaratnya gitu. Tinggal mau seleksi aja gitu. Seharusnya kamu itu latihan dulu kalau kamu mau ikut seleksi itu. Kamu udah latihan belum? Ya jelas belum lah, orang aku baru 1 hari di sini. Hitungannya tuh kan kita baru masuk, terus maksud aku tuh baru masuk pelajaran kan 1 hari ini. Ya otomatis aku belum latihan sama sekali, tapi gampang lah itu. Ya, Emangnya kenapa? ya ampun, seharusnya kamu itu latihan dulu kalau sebelum mengikuti seleksi itu biar kamu bisa lolos. Iya deh, nanti gampang sih kalau masalah latihan itu kan bisa besok-besok. Oke, aku besok mau ke camping ke gunung, kamu mau ikut nggak? Wah, ke gunung. Iya dong. Di mana tuh? Gunung Lawu sana. Oh, kayaknya tuh seru banget deh. Aku belum pernah untuk camping ke sana. Kapan tuh? 3 hari lagi. Bentrok sih sama hari seleksi aku. Soalnya kalau 3 hari lagi itu harusnya aku latihan. Tapi soalnya besoknya itu kan udah mau seleksi nih. Iya. Tapi nggak apa-apa deh, aku harus ikut aja. Gimana sih kamu itu yang bener? Kamu ikut seleksi apa ikut aku ke Gunung Lawu? Ya gimana ya, aku tuh bimbang banget. Aku mau ikut seleksi untuk latihan dulu atau mau ikut ke Gunung Lawu. Tapi kalau dipikir-pikir nih ya Riko, aku tuh kayaknya harus ke Gunung Lawu dulu deh. Soalnya kan sebelum seleksi pikirannya tuh harus fresh gitu kan. Iya, makanya ya udah kamu ini ikut aku ke gunung ya. Kayaknya aku ikut aja deh. Mau soal latihan itu mah gampang. Oke, kalau gitu ikut ke gunung aja. Udah, kalau gitu ke kantin yuk. Oke, yuk. Ya, yuk, kita camping yuk. Yuk, Yuk, ayo, berangkat sekarang. Hari ini camping. Ayo. Akhirnya sampai rumah juga. Assalamualaikum. Sudah jam 8 malam. Rasanya capek banget badanku. Kayaknya ada notif nih. Oh iya, besok pagi aku harus mengikuti seleksi untuk seni tari. Waduh, gimana ya? Anakku tuh latihan lagi. Kayak gini nih, harusnya buat latihan malah camping sama kamu kan. Aduh, capek banget. Ya udah deh. Semoga aja besok aku bisa. Pokoknya aku besok harus bisa. Sampai kerja. Ya, alhamdulillah. Untung aja aku nggak telat untuk tidur. Duduk dulu ah.
perasaanku deg-degan banget. Gimana ini? Aku jadi cemas. Baik, peserta berikutnya diharap untuk segera naik ke atas panggung. Ini deh aku. Baik Mbak, sebelumnya boleh tolong dikenalkan dari kelas mana dan dengan nama siapa? Oke, baik Bu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zahra Melisa. Saya sendiri berasal dari kelas 10 IPS 3, di mana pada kesempatan kali ini saya ingin mengikuti atau mau seleksi ekstrakurikuler seni tari karena saya ingin mengembangkan bakat dan juga minat yang saya miliki pada saat ini. Gitu Bu. Oke, kalau begitu boleh langsung dimulai Mbak. Baik Bu. Terima kasih. Baik Mbak, kalau begitu izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu ya sebelum menentukan hasilnya. Silakan Mbak kembali ke ruang tunggu terlebih dahulu, nanti kami panggil. Baik Bu, terima kasih. Iya Mbak. Baik Mbak, kami telah berdiskusi dan kami telah memutuskan hasilnya siapa yang lulus seleksi ini. Bagi yang belum lulus dari seleksi ini nanti bisa mengikuti seleksi berikutnya ya. Nah, jadi pada seleksi kali ini ada 3 orang yang lolos, yaitu Mbak Maya, Mbak Naya, dan Mbak Kinara. Selamat untuk ketiga peserta tersebut, kita di-upload terlebih dahulu. Nah, bagi yang belum bisa lolos seleksi ini, tolong jangan berkecil hati ya. Saya ingin bertanya. Iya, gimana Mbak Zahra? Lah, kok teman-teman semua pada lolos, dan saya sendiri nggak lolos? Itu beri kasih ya sama saya. Oh, kalau tentang kenapa Mbak Zahra nggak lolos, di sini kami para juri memiliki beberapa alasan ya Mbak ya. Yang pertama, dari mimik wajah Mbak Zahra tadi terlihat sangat kaku dan tidak mendalami lagunya. Yang kedua, gerakan Mbak Zahra bisa kita kategorikan termasuk kaku ya Mbak ya. Dan tadi kayaknya ada juga saya yang salah gerak gitu. Jadi Mbak Zahra kami harap untuk berlatih lagi lebih giat dan nanti bisa ikut seleksi berikutnya ya Mbak. Wah, itu benar-benar gak adil Bu. Ibu gak bijak seperti seorang juri, masa seperti itu dipermasalahkan. Ibu gak baik, ibu jahat sama saya. Dan ibu itu seperti orang-orang di sana. Mbak Zahra, untuk penilaian yang kami lakukan ini sudah sangat adil dan juga kami sudah mempertimbangkan berbagai aspek ya Mbak ya. Di sini juga tidak ada yang namanya pilih kasih. Mohon untuk omongannya lebih dijaga lagi ya. Kok ibu kayak gitu sih sama saya? Jadi ibu ini tuh kayak ibaratnya buaya tau gak? Yang memberikan harapan palsu kepada peserta yang lainnya. Terutama saya, kenapa ibu gak menerima saya? Dasar buaya. Gara-gara ibu semoga teman-teman semua pada nyerahin saya. Itu kan Mbak Zahra nggak menjaga omongannya. Tolong untuk lebih bijak ya Mbak ya dalam memilih omongan. Soalnya di sini saya yang lebih tua dari Mbak, Mbak harus bisa menghormati saya dan juga hormat pada orang yang lebih tua. Gara-gara ibu teman-teman semuanya jadi benci sama saya. Aku sedih sama ibu. Mbak Zahra, Mbak Zahra. Sebel banget sih. Sebel banget. Bikin gedung gitu. Zahra, kamu itu kenapa kok bicara sendiri? Aku dari lihat wajahmu kok cemberut gitu. Kamu bicara sendiri itu ada kenapa? Kamu tuh kenapa sih, Gu? Emangnya kamu tuh siapa sih?
pakai tanya-tanya aku segala lagi. Kamu tuh ya sama yang lain tuh sama aja, sama-sama itu nyebelin dan gak suka sama aku gitu loh. Kamu tuh yang waktu kita ikut seleksi, kamu nyuarain aku juga kan. Nah, aku benci sama kamu, tau gak? Kamu kok gitu? Kamu kan wajahmu itu gimana gitu loh, cemburu-cemburu gitu. Ada apa? Ada apa Zara? Kamu gak perlu tahu ya Rico, kan aku sebel banget sama kamu. Loh kok gitu? Zara, kalau kamu sebut kayak gitu, mendingan kita main aja yuk. Main? Iya. Daripada aku main, mending aku bolos aja dong mbak. Aku sudah sebel banget untuk sekolah di sini. Udah Bolos Rico, sih. kamu tuh jangan sekali-kali ngajak aku main lagi karena aku tuh benar-benar gak mau. Intinya aku tuh udah males banget buat sekolah, apalagi untuk pelajaran yang bukit-dikit itu udah. Ya udah, kita main dulu aja biar refreshing, biar otaknya segar gitu. Ayo mau Mbak, ayo ikut sekarang sama aku. Gimana ya? Yaudah deh, Yuk. tapi kita bolos ya. Ya, Cepet-cepet. oke, Pelajaran apa nih? Sosiologi nih. Setelah ini pelajaran apa lagi ya Riko? Habis ini kan kita pelajaran seni budaya. Kamu belajar menggambar dulu. Oh hari ini tuh ada pelajaran seni budaya. Iya. Yang aja sekali lagi ya? Ya Buketi, gimana? Kamu mau gambar nggak? Enggak, aku mau langsung pulang aja. Aku mau Bolos lagi. Ya iya, aku tuh kayak nanya, kan aku udah bilang ya, aku tuh paling enggak Suka? nggak suka sama Bukit. Oh. Kasihan ya Riku, kamu pernah lihat nggak sih teman-teman di sini tuh pada nggak suka sama aku. Mereka semua ini tuh kayak ingin menerkam aku gitu loh Riku. Iya. Pandangannya tuh kayak judes banget sama aku. Ya aku jadi makin nggak suka lagi. Hal ini itu dilatar belakangi karena Buketi. Semenjak saat itu aku benci banget sama Buketi. Ya udah yuk bolos aja yuk. Lah, ngapain kamu ikut aku bolos? Kalau kamu mau bolos atau nggak bolos itu urusan kamu. Iya. Kalau aku sih jelas bolos ya. Kalau kamu bolos nanti jadi bolos. Terserah ya Riko. Loh. Penting kamu tuh di sini aja, gak usah bolos. Dan nanti kalau ada informasi apa aja, kamu sampaikan aja ke aku. Oke, siap. Beres. Satu lagi Riko, aku tuh Gimana? gimana ya? Kamu tuh harus ngasih tahu ke teman-teman deh. Kenapa Gimana? sih mereka semua tuh kayak gitu? Bikin aku tambah nggak percaya diri. Bikin kamu pengen gitu. Iya, semua orang itu tatapannya itu kayak sinis itu ke aku. Aku males deh, aku males dulu. Oke. Dengan Riko Saputra, Hadir Bu, Riko di sini. berikutnya Mila. Hadir. Oke, Mila hadir ya. Udah sehat kan Mila? Udah Bu. Oke, yang berikutnya Zahra Saputri. Wah, nggak ada Alpa Bu. Bolos lagi. Iya, itu Zara udah beberapa hari nggak masuk sama sekali. Oke. Kalau gitu kita lanjut ya absennya. Oke. Loh, Mbak Zahra mau masuk kelas ya? Kayak nanya, iya. Loh, nggak mau salaman? Sebenarnya aku males banget sama ibu itu. Dasarnya. Sebenarnya itu males banget sama Buket itu. Dasar ibu yang tidak becus, tidak adil, tidak ikhlas, tidak bijak sama sekali. Aku tuh benci banget sama dia. Wah, aku mending bolos aja. Iya, aku juga banget pulang sekolah ini bingung mau ngapain. Lagian di rumah tuh gak ada orang, Cak. Iya, Caca. Udah yuk, kita mending camping aja deh. Aku juga malas banget ngikutin pelajarannya Buketi itu. Gak jelas banget. Masa ada murid yang mau tes uniform? Kan itu PDKasi banget sama aku. Bener-bener gak respect banget. Udah ya, Keti, kita ke tempat di parkiran. Oke? Parkiran seperti biasanya. Oke. Udah, yuk kita bolos. Akhirnya setelah beberapa hari aku Jangan. bisa sekolah. Akhirnya kamu sekolah juga. Rika lagi. Kamu kenapa kok pas jam pelajarannya seni budaya itu kok kamu jarang masuk? Kenapa? Males. Aku tuh males ya Riko. Males aja. Aku nggak mau mengikuti pelajaran itu. Emangnya kenapa sih kamu Loh, tuh kok tanya males toh? Nanti kamu kalau sering-sering nggak masuk dan bolos, nanti kamu bisa di DO. Yang ke satu bisa di DO, yang kedua dipanggil orang tuamu, yang ketiga nanti kamu dibimbing konseling, nanti kamu ke ruang BK terus dan nilaimu jelek. Riko, asal kamu tahu ya, kamu tuh harus dengerin ucapan aku ini dengan baik-baik. Aku tuh nggak peduli mau dipanggil orang tua,
mau dipanggil guru BK, mau jadi nggak penting Riko. Udah ya, lagian orang tua aku tuh nggak peduli sama aku Riko. Jadi buat apa? Jadi aku sekolah ya sekolah aja sesuai kemauan aku. Oke? Kamu tuh cuma teman, jadi nggak usah negur-negur aku segala, itu nggak penting tau nggak? Kamu Udah ya? stres juga ya. Kamu stres. Belakangan kalau aku jarang lihat Zahra ya, dia juga sering bolos mata pelajaran seni budaya aku. Kira-kira itu anak ada masalah apa ya? Aku harus cari tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anak, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah di kelas IPS 3 ini ada yang bernama Zahra ya? Saya sendiri Bu, gimana ya? Oke, Mbak Zahra, Ibu ingin Mbak Zahra besok menemui Ibu ya jam 9 di ruangan konseling. Jam 9 Bu. Iya. Apa ya Bu? Udah, besok saja dan Ibu jelaskan. Kalau begitu, saya tunggu ya Mbak kehadirannya. Oke deh Bu. Mari. Mari. Aku takut banget sih kalau dipanggil ruang BK, bikin aku tambah khawatir aja deh. Ya terus ya. Iya, sebentar. Hai Mbak, silakan masuk. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk Mbak. Duduk sini ya Bu. Iya. Baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Gimana Mbak, posisi duduknya sudah nyaman? Sudah Bu, kursinya empuk sekali. Ruangannya pun juga nyaman Bu. Oke, kalau gitu saya ikut duduk ya Mbak. Sebelumnya, apakah benar ini dengan Mbak Zahra Saputri? Iya Bu, sebelumnya perkenalkan ya Bu, nama saya Zahra Saputri, saya berasal dari kelas 10 IPS 3. Oh, begitu ya Mbak. Kalau begitu boleh saya panggil Mbak Zahra ya? Iya Bu, tentu saja boleh. Ngomong-ngomong, gimana kabar Mbak Zahra hari ini? Alhamdulillah sih Bu, kalau untuk kabar saya hari ini, saya selalu sehat Bu, karena saya kan rajin olahraga dan makan makanan yang sehat. Oh, berarti Mbak Zahra ini punya hobi olahraga ya Mbak ya? Selain olahraga, apakah ada hobi lain yang kira-kira Mbak Zahra sukai? Kalau selain olahraga, soal hobi sih ada sih Bu, saya biasanya suka membaca dan juga menari. Tapi ya itu sih Bu, saya nggak terlalu ini, tapi saya lebih cenderung ke olahraganya, gitu aja. Untuk menarinya itu lebih ke dance atau tari yang tradisional ya Mbak? Saya sih lebih suka yang tarian tradisional gitu Bu, soalnya kan kita kan orang Indonesia ya, biasanya tuh banyak banget budayanya kan Bu. Jadi ya menurut saya kita harus belajar ini Bu. Wah, Tari Mbak yang Zahra budaya. ini sangat suka melestarikan budaya ya Mbak ya. Tadi ngomong-ngomong habis pelajaran siapa Mbak? Kalau untuk pelajaran hari ini tadi habis pelajarannya Pak Hamka Bu, yaitu mata pelajaran sosiologi. Gimana Mbak? Serukah pelajarannya? Kalau dibilang seru sih Bu, tapi saya lebih seru lagi kalau pelajaran sejarah Indonesia, karena saya suka Bu sama yang namanya sejarah-sejarah gitu, kayak saya tuh suka membaca gitu loh Bu, yang lampau-lampau gitu. Oke, kalau begitu Mbak Zahra nanti mungkin bisa ya untuk menaikkan nilai dari sejarahnya atau mungkin setelah lulus dari sini ingin ambil jurusan sejarah di perkuliahan. Insya Allah bisa sih Bu, kalau untuk perkuliahan nanti masih lama Bu, jadi ya nanti bisa saya sambil pikirkan gitu. Oke, kalau begitu Mbak Zahra, kira-kira Mbak Zahra tahu nggak kenapa kok dipanggil ke ruangan BK hari ini? Sebenarnya sih saya nggak tahu ya Bu, kenapa saya dipanggil ke ruangan BK di sini. Sebelum berangkat ke ruangan BK tadi, saya juga sempat Bu untuk bertanya-tanya kenapa, apakah saya ada salah gitu Bu. Saya bingung banget kenapa saya bisa dipanggil. Mbak Zahra tidak merasa pernah berbuat salah kah? Atau ada sesuatu yang membuat Mbak Zahra menjadi terbebani dari secara pikiran maupun batinnya? Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya ada Bu, tapi ya gitulah Bu, saya kan nggak punya tempat untuk bercerita, apalagi kalau bercerita itu tidak sembarangan Bu, soalnya tidak semua orang bisa kita percaya. Jadi ya menurut saya, saya pendam sendiri aja Bu. Loh, kok bisa berpikir seperti itu Mbak? Di sekolah ini kan ada guru BK. Nah, guru BK ini bisa dijadikan sebagai tempat untuk para siswa mencurahkan pendapatnya atau mencurahkan isi hatinya Mbak. Di sini itu guru BK bisa membantu Mbak Zahra dan yang lainnya untuk memfasilitasi penyelesaian masalah yang kalian hadapi. Oh begitu ya Bu, saya nggak Iya. tahu. Saya pikir guru BK itu polisi sekolah, dan nanti kalau cerita sama guru BK gimana Bu, malah disebarluaskan, kan saya malu Bu.
Nah, terus pagi hari ini kita juga mau ngapain? Saya nggak tahu. Nanti ya gitulah Bu, saya takut banget kalau masalah saya disebarluaskan. Saya nggak pengen nama saya jadi jelek Bu. Mbak Zara, dalam bimbingan counseling sendiri itu tuh kami memiliki 5 asas yang akan kita gunakan pada pagi hari ini dalam counseling individual yang dimana saya akan mengajak Mbak Zara untuk menggali lebih dalam permasalahan yang Mbak Zara hadapi dan kita sama-sama cari solusinya. Nah, untuk 5 asas yang saya jelaskan tadi itu, yang pertama ada asas kerahasiaan. Di asas kerahasiaan ini tuh semua tindakan yang Mbak Zahra lakukan pada pagi hari ini bersama saya tidak akan saya beritahu kepada siapapun, berarti hanya kita berdua Mbak yang tahu. Dan itu juga saya harap Mbak Zahra juga menjaga kerahasiaannya. Yang kedua itu ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini nanti Mbak Zahra bisa terbuka menceritakan semua isi hati dan pikiran yang Mbak Zahra alami, baik itu masalah pribadi, masalah sosial, karir, belajar maupun masalah percintaan ya Mbak. Lalu ada asas kesukarelaan. Dari sini itu Mbak Zahra dengan sukarela datang ke ruang BK tanpa adanya paksaan maupun tanpa adanya ancaman dari seseorang Mbak. Jadi emang keinginan Mbak Zahra sendiri untuk datang. Berikutnya yaitu ada asas kemandirian. Itu saya hanya akan menjadi seorang fasilitator yang memfasilitasi Mbak Zahra dalam menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan sekiranya Mbak Zahra hadapi. Jadi kita nanti akan mencari solusi, namun di sini nanti konseling lah atau Mbak Zahra inilah yang harus aktif dalam mencari solusi itu. Yang berikutnya yaitu ada asas normatif. Nah, asas normatif ini nanti Mbak Zahra harus taat pada asas-asas dan norma-norma yang telah ditetapkan ya Mbak ya. Seperti Mbak Zahra tidak boleh membalik meja maupun melakukan tindakan kekerasan. Begitu Mbak. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Jadi artinya hari ini kita mau melaksanakan konseling individual. Iya. Terus di sini saya sebagai konseling, lalu Ibu sebagai apa Bu? Saya di sini itu sebagai fasilitator Mbak, sebagai kayak pemimpinnya lah bisa dibilang begitu. Oh, sebagai konselor ya Bu. Iya. Kalau begitu, dengan adanya asas-asas yang Ibu sampaikan tadi, saya menjadi paham Bu akan apa sih arti dari konseling individual dan juga diperkuat dengan asas-asas ini, saya jadi lebih percaya kepada Ibu. Oke, kalau begitu Mbak Zahra berarti berkenan ya untuk kita melakukan sesi konseling individual pada pagi hari ini. Dengan penuturan yang Ibu sampaikan tadi, saya jadi berkenan Bu untuk mengikuti sesi konseling individual di hari ini. Oke, kalau begitu Mbak Zahra, sebelum kita memulai sesi konseling individual hari ini, alangkah baiknya kita mensepakati terkait dengan waktu ya Mbak ya. Waktunya sendiri nanti kita akan melaksanakan sekitar 40-45 menit, mengingat jam pelajaran Mbak Zahra yang diizinkan hari ini hanya sekitar 1 kali mata pelajaran saja ya Mbak ya. Apakah Mbak Zahra tidak keberatan? 45 menit ya Bu? Iya benar Mbak, hanya sekitar 45 menit. Kalau menurut saya itu tidak keberatan sih Bu, ini sudah lebih dari cukup kok Bu. Oke, kalau begitu kita sepakati ya Mbak ya, pada pertemuan hari ini pada tanggal 5 Desember tahun 2024, bertepatan pada hari Jumat, kita akan melakukan sesi konseling individual dengan waktu sekitar 40-45 menit. Oke Bu, saya bersepakat. Baik, kalau begitu Mbak Zahra boleh tolong diceritakan dari permasalahan Mbak Zahra yang sedang Mbak Zahra hadapi ini. Kalau untuk permasalahan sih sebenarnya ada ya Bu, permasalahan itu tuh sangat kompleks banget. Saya tuh jadi bingung Bu, mau cerita dari yang mana dulu. Oke, kalau begitu mungkin Mbak Zahra bisa mulai cerita dari masalah yang sekiranya Mbak Zahra itu paling membebani Mbak Zahranya. Kalau untuk masalah nih Bu, saya tuh punya masalah di lingkungan sekolah, lingkungan percintaan, dan bahkan lingkungan keluarga itu sendiri Bu. Nah, dari ketiga ini menurut saya yang paling berat itu di lingkungan sekolah Bu, karena itu menyangkut soal pribadi dan juga sosial saya. Boleh tolong diceritakan Mbak tentang masalah pribadi dan sosial Mbak Zahra yang berada di sekolah tersebut? Kalau untuk masalah ini tuh sebenarnya saya merasa kurang percaya diri Bu, lebih ke kayak self confidence saya itu sangat rendah sekali. Terus kalau saya cerita di sini, nanti Ibu apakah siap mendengarkan cerita saya? Soalnya panjang Bu. Saya sebagai seorang konselor di sini tentunya akan mendengarkan semua cerita yang Mbak Zahra ceritakan, baik itu detail besar maupun hanya gambaran abstrak ya Mbak ya. Jadi saya harap Mbak Zahra mau untuk menceritakannya. Kira-kira bagaimana ya Mbak awal mulanya? Jadi ceritanya itu awal mulanya pada saya saat masuk di kelas 10 ini sih Bu, jadi masih baru-baru aja. Oh, masih baru-baru saja ya Mbak ya. Itu kira-kira kenapa Mbak? Jadi pada awalnya itu saya kan mau mengikuti
Apa tuh namanya kayak sama gitu kan Bu. Nah habis itu kan selesai tuh seorang guru itu sudah ngapain semua apa aja keunggulan SMA ini. Nah keesokan harinya kan udah mulai masuk pelajaran biasa. Terus aku tuh udah punya teman Bu namanya Riko. Nah dari sini aku tuh kenalan sama Riko. Terus kita tuh sama-sama untuk menuju kelas. Kebetulan kelas kita tuh sama. Di dalam perjalanan itu kami melihat ada kayak mbak-mbak gitu yang nempelin poster. Terus terus saya itu menjadi penasaran Bu sama si Riko. Kemudian saya menghampiri poster tersebut dan ternyata isinya ekstrakurikuler Bu. Saya berniat untuk mengikuti ekstrakurikuler tersebut. Kebetulan kan seni tari Bu. Saya suka menari, jadi saya daftar di situ. Oke, kalau itu boleh tolong dilanjutkan Mbak tentang ceritanya tadi. Nah, jadi ceritanya itu Bu pada mau seleksi kan Bu. Tadi kan saya udah daftar nih. Terus diberitahu bahwasannya 3 hari lagi itu mau ada seleksi. Tapi 3 hari ini itu saya gunain untuk main sama teman-teman buat camping Bu. Camping di mana ya Mbak ya? Kalau untuk campingnya sih di Gunung Lawu Bu. Cukup jauh ya Mbak ya? Maka dari itu Bu, saya kan jadi nggak sempat untuk latihan nari dan lain sebagainya gitu. Kayak intinya tuh saya kurang persiapan lah Bu. Iya. Nah, hingga keesokan harinya kita kan sudah pulang dan ini tuh bertepatan dengan hari pelaksanaan seleksi tersebut. Kemudian dalam seleksi tersebut jika di GOR Bu, jadi teman-teman tuh pada ngumpul. Nah saat itu tuh saya merasa kayak minder gitu Bu, kayak kurang yakin sama kemampuan diri saya sendiri. Soalnya peserta lainnya itu pada bisa dan bagus-bagus gitu Bu. Saya jadi minder, terus teman-teman saya itu juga kayak tatapannya nggak biasa gitu sih Bu. Atau mungkin dari penampilan saya ada yang kurang atau gimana, saya nggak tahu Bu. Nah hal ini itulah di situ ada suatu hal yang membuat saya paling merasa sedih, tertekan, terus juga kayak khawatir gitu Bu sama pandangan-pandangan mereka dan ini menambah saya menjadi kurang percaya diri Bu. Oh, jadi rasa kurang percaya diri yang Mbak Zara ini alami itu karena ada suatu kejadian terjadi di ruang seleksi ya Mbak ya? Iya Bu, betul banget. Kira-kira gimana perasaan Mbak Zara saat itu? Nah, perasaan saya pada saat itu kan saya merasa sedih ya Bu. Nah, sedihku ini itu dilatar belakangi karena saya ditolak Bu. Jadi saya mengikuti seleksi tapi ternyata saya nggak diterima menjadi peserta ataupun anggota dari Sanggar Tari ini. Terus saya tanpa kayak spontan gitu loh Bu. Iya. Nah, saya itu berkata kasar sama juri-juri itu Bu. Kayak juri itu tuh kayak buaya yang memberikan harapan palsu kepada para pesaing lainnya. Nah, dan juri-juri ini tuh lagi juga pilih kasih kepada saya. Soalnya teman-teman itu banyak yang terpilih, kenapa saya yang tidak terpilih Bu? Jadi saya di sini tuh merasa dianaktirikan dan juri-juri itu tidak adil dan tidak bijaksana sekali Bu. Jadi saya kayak meluapkan emosi saya seperti itu Bu. Saya merasakan sangat kecewa, kesal dan terluka. Oke, Mbak Zara, berarti di sini itu karena Mbak Zara merasa dianaktirikan, makanya Mbak Zara mengucapkan kata-kata kasar kepada jurinya dan beranggapan kalau jurinya itu menganaktirikan Mbak dan tidak adil ya Mbak ya. Iya Bu, betul sekali. Karena di sini saya sangat merasa sedih Bu. Saya tuh sedih dan juga malu banget sama teman-teman saya Bu. Iya Mbak, tenangkan dulu, tenang. Sudah Mbak, sudah saya tahu dengan perasaan yang Mbak Zara alami saat ini. Tenang ya Mbak. Iya Bu, terima kasih ya Bu sudah mengerti dengan perasaan saya pada saat ini. Iya Mbak, saya mengerti dengan perasaan Mbak Zara saat ini. Nah, maka dari itu Bu, asal Ibu tahu, saya itu kayak mempunyai pikiran Bu untuk selalu berniat membolos sekolah, apalagi saat pelajarannya Ibu Seni Budaya itu, Ibu Keti sebagai guru mata pelajarannya. Saya tuh pengen banget bolos dan saya juga sudah pernah bolos di mata pelajaran tersebut. Dan saya anggaran pekan ini juga mau bolos sekolah Bu, karena ini tuh bentuk pelampiasan saya selama ini. Mbak Zara, jangan berpikiran seperti itu ya Mbak ya. Memangnya dari pikiran tersebut itu hanya akan menghasilkan pikiran negatif dan hanya berdampak pada Mbak Zaranya sendiri. Nah, menurut Mbak Zara dari perilaku negatif tersebut, apakah ada faedah yang bisa Mbak Zara dapatkan? Kalau untuk faedah yang saya dapatkan sih tidak ada sih Bu. Saya tidak mendapatkan faedah apa-apa ya, kayak cuma sebagai bentuk pelampiasan aja Bu. Nah, di sini itu Mbak Zara kan tahu kalau perbuatan Mbak Zara itu tidak memberikan faedah apapun. Perilaku Mbak Zara ini justru adalah perilaku negatif, yaitu atau bisa kita lebih sebut itu maladaptif Mbak. Yang mana perilaku ini tuh hanya akan merugikan diri Mbak Zara sendiri. Mbak Zara kan tadi bilang tidak memiliki faedahnya kan. Nah, justru jika Mbak Zara terus-terusan melakukan perilaku seperti ini,
Mbak Zahra lah yang akan rugi nanti ke depannya Mbak. Oh, jadi gitu ya, Bu. Iya benar Mbak. Kalau rugi, saya jadi takut, Bu. Nah, kalau Mbak Zara takut, kira-kira Mbak Zara mau nggak terus berada di perilaku maladaptif atau perilaku negatif ini, atau Mbak Zara ingin berubah ke depannya menjadi perilaku yang lebih baik lagi? Kalau begitu, saya ingin berubah, Bu, untuk merubah perilaku saya yang maladaptif ini, kayak yang Ibu bilang, ke perilaku yang baik. Tapi saya bingung, Bu, harus mulainya dari mana? Soalnya kan saya masih anak kecil, Bu. Iya Mbak, saya mengerti. Nah, untuk perubahannya sendiri dengan niat yang telah Mbak Zara ini tetapkan, itu merupakan suatu langkah kecil untuk berubah menjadi lebih baik Mbak. Oh, begitu ya, Bu. Tapi saya bingung, Bu, harus bagaimana? Oke, jadi kan di sini Mbak Zara tadi sudah memiliki tujuan untuk berubah ya Mbak ya. Jadi saya sebagai guru BK di sini akan membantu Mbak Zara untuk memfasilitasi Mbak dalam menyelesaikan permasalahan yang Mbak Zara hadapi dalam menggunakan teknik pendekatan CBT. Apakah Mbak Zara lebih tenang? CBT? Iya, CBT. CBT itu apa, Bu? Bahaya nggak ya buat saya? Enggak Mbak, CBT itu bukan umum ya Mbak ya. Jadi teknik CBT ini merupakan salah satu teknik dalam BK yang digunakan untuk merubah perilaku maladaptif ke perilaku adaptif dan juga pikiran irasional menjadi perilaku rasional. Begitu Mbak. Apakah Mbak sedang bersedia untuk saya menggunakan teknik ini dalam konseling kita pagi hari ini? Sebentar, Bu. Jadi CBT itu kayak nantinya merubah pikiran yang irasional ke rasional, terus Iya. merubah perilaku yang maladaptif ke beradaptif. Gitu ya, Bu? Iya, benar sekali Mbak. Kalau gitu saya bersedia, Bu, untuk melakukan pendekatan ini Ibu kepada saya. Oke, kalau gitu kita mulai ya Mbak ya. Nah, tadi kan Mbak Zara sempat bercerita nih di awal kalau Mbak Zara itu merasa tidak suka dengan guru ataupun juri dalam seleksi yang telah Mbak Zara lakukan pada seni tari. Di mana Mbak Zara di sini beranggapan kalau guru atau juri tersebut pilih kasih, menganakan Mbak Zara dan tidak adil. Serta Mbak Zara beranggapan kalau mereka itu adalah buaya yang hanya memberikan harapan palsu kepada Mbak Zara. Lalu juga Mbak Zara tadi menceritakan kalau sebenarnya teman-teman yang Mbak Zara miliki itu atau teman-teman Mbak Zara itu hanya tidak sungguh-sungguh berteman dengan Mbak dan mereka itu ingin mendekat Mbak selama melakukan seleksi dari seni tari tersebut. Benar begitu Mbak? Iya, Bu, betul sekali. Itulah pikiran irasional saya, Bu, yang memikirkan bahwasanya juri itu pilih kasih seperti buaya. Itu, Bu, apalagi di saat waktu seleksi itu, Bu, teman-teman itu melihat saya tuh kayak ingin menekan saya dan mencekik saya. Jadi ibaratnya ini, Bu, mereka tuh semua singa, dan singa itu kayak melihat mangsa, yaitu kijang, yaitu saya. Jadi kayak menakutkan banget, Bu, bagi saya. Dan saya di situ kayak merasa sangat takut dan khawatir, dan itu membuat saya menjadi kayak nggak fokus gitu, Bu, saat menari ataupun saat itu seleksi itu, dan saya jadi tambah tidak percaya diri. Oke, dari cerita yang telah Mbak Zara ini ungkapkan tadi bisa Ibu ambil sebuah pernyataan bahwasannya sebenarnya pikiran-pikiran itulah yang merupakan pikiran irasional dan yang harus diubah menjadi pikiran positif Mbak. Karena pikiran irasional itu hanya membuat Mbak Zara menjadi semakin tertekan dan murung serta tidak percaya diri dengan keadaan Mbak Zara saat ini. Oh, jadi pikiran saya ini hanya pikiran irasional ya, Bu, yang bisa Iya. berdampak pada perilaku saya. Iya, dan perilaku Mbak nanti bisa menjadi maladaptif Mbak apabila pikiran-pikiran irasional itu terus Mbak Zara pendam atau terus Mbak Zara tetapkan pada diri Mbak. Oh, kalau gitu saya ingin buang jauh-jauh deh, Bu, pikiran ini. Oke, jadi Mbak Zara di awal tadi Mbak Zara juga sempat menceritakan tentang emosi Mbak Zara ya, yang mana Mbak Zara melampiaskan emosi dengan mengucapkan kata-kata kasar kepada para juri. Dan begitu Mbak. Iya, Bu, betul sekali. Saya emang melakukan hal tersebut, Bu. Oke, kalau begitu Mbak Zara, di sini Ibu akan memberikan tawaran kepada Mbak Zara untuk merubah perilaku tersebut dengan jadi kepribadian yang lebih baik. Gimana Mbak Zara? Di sini nanti akan saya ajarkan atau saya ajak untuk bisa percaya kepada diri Mbak Zara sendiri dan menjadikan semua hal yang telah terjadi itu sebagai pemacu untuk motivasi Mbak ke depannya. Apakah Mbak mau? Oh, jadi di sini nanti saya harus merubah emosional saya ya, Bu. Iya. Yang semulanya pemarah, terus merasa sedih, khawatir, harus dirubah menjadi kayak dimensi positifnya gitu, Bu. Iya benar Mbak. Jadi kita di sini akan membuat pemikiran Mbak tadi
Jadi di sini kita nanti akan mengubah emosi yang Mbak Zara selama ini mungkin tidak tertahankan, tidak terkontrol itu menjadi sebuah hal yang lebih baik lagi ke depannya, Mbak. Seperti menjadikan itu sebagai kepercayaan diri atau mungkin menjadikan itu pemacu untuk motivasi Mbak ke depannya. Begitu. Wah, kalau seperti itu saya sih mau-mau aja ya Bu. Jadi artinya ada hal-hal yang buruk itu saya harus bisa mengambil dari sisi positifnya Bu. Tidak selamanya saya berada di situasi negatif ini. Nah, jadi di sini Mbak, kita bisa ambil dari kejadian-kejadian dan pengalaman di mana Mbak Zara kan tadi bercerita kalau ditolak atau gagal masuk ke ekstrakurikuler sekretariat Mbak ya. Nah, di sini Mbak Zara itu harus bisa lapang dada menerima kenyataan tersebut dan mungkin ke depannya Mbak Zara bisa menjadikan kegagalan itu sebagai motivasi Mbak Zara untuk mengikuti ekstrakurikuler yang mungkin lebih baik, Mbak. Misalnya ekstrakurikuler memasak atau olahraga seperti hobi yang Mbak Zara jelaskan. Nah, selain itu dari kegagalan-kegagalan ini itu bisa Mbak Zara jadikan batu loncatan Mbak untuk menjadi pribadi Mbak Zara yang lebih baik lagi ke depannya biar motivasi Mbak Zara itu bisa terpacu lebih baik Mbak. Oh, seperti itu ya Bu. Jadi di sini dengan kata lain, kalau saya kalah, saya nanti bisa ya Bu mengikuti eskul lain dan tentunya saya juga bisa Bu untuk ikut eskul ini tapi di kelas atas. Itu gak Bu? Iya benar Mbak. Ingat Mbak Zara kan ini masih kelas 10, masih ada kelas-kelas berikutnya dan masih ada kesempatan berikutnya Mbak. Iya Bu, apa yang Bu sampaikan betul juga. Di sini saya harus mengubah emosional saya ini menjadi sebuah sisi real yang positif dan tidak menakutkan. Oke Mbak, kalau begitu bagaimana kalau sekarang kita coba mengukur tingkat kepercayaan diri Mbak Zara saat ini dengan menggunakan skala. Dari angka 0 sampai ke angka 10, kira-kira saat ini Mbak Zara berada di angka berapa? Dan kita akan menggunakan media tangga kepercayaan ya Mbak ya. Tingkat kepercayaan diri Mbak Zara saat ini, Ibu harap untuk Mbak Zara itu melingkarinya. Ini Mbak bebannya. Oke, jadi untuk media skala kepercayaan diri ini saya ada di angka 5 Bu. Oke, berada di angka 5 ya Mbak ya. Berarti masalah yang Mbak Zara hadapi ini tentang rasa kurang percaya diri itu cukup tinggi ya Mbak ya. Sangat tinggi Bu, saya sangat merasa kurang percaya diri baik itu dari lingkungan pertemanan ataupun dengan guru-guru itu Bu. Lalu kira-kira dari angka 5 ini Mbak Zara ingin berada di angka berapa? Untuk sementara saya di angka 7 aja deh Bu. Itu masalahnya emang angka 5 tuh makin api munggah. Makin munggah tuh makin api, apa makin mudul tuh makin Makin mudah kan bimbing sebelum. Kalau untuk keinginan aku sementara di angka 7 aja sih Bu. di angka 7 ya Mbak ya, dari kali-kali ya Mbak. Nah kira-kira nih Mbak, dari angka 5 ke angka 7 ini Mbak Zara kan harus melewati angka 6 nih, ya enggak? Nah kira-kira apa yang akan Mbak Zara lakukan untuk mencapai angka 6 ini? Sebelumnya bagaimana kalau kita refleksi dulu Mbak, karena ternyata masalah yang Mbak Zara ini cukup berat ya. Jadi yang pertama, tolong tangan kirinya ditaruh tangan di perut dan tangan kanannya seperti ini ya. Nah, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik sekali lagi Mbak, hembuskan. Nah, bagaimana Mbak? Apakah sudah lebih rileks saat ini? Alhamdulillah Bu, saya merasa sedikit tenang dan juga merasa sedikit puas Bu. Oke, kalau begitu Mbak, kita lupakan dulu tentang skalanya. Nah, di sini kan Mbak Zara merasa kalau sudah rileks ya Mbak. Sekarang Ibu ingin mengajak Mbak Zara untuk mengubah pikiran atau persepsi irasional Mbak Zara tadi ke persepsi atau pemikiran yang lebih rasional. Yang mana di sini itu kita mengubah pikiran tentang Mbak Zara terkait dengan menjadi dan teman-teman ya. Dan juga sekarang Mbak Zara bayangkan atau juga sekarang Mbak Zara renungkan kalau ternyata ada misalnya Bugatti itu bukanlah orang yang pilih kasih. Dia itu hanya memberikan kesempatan untuk Mbak Zara agar lebih berlatih lebih baik lagi agar kedepannya Mbak Zara bisa lolos ke seleksi. Lalu untuk ekstrakurikulernya sendiri itu di sini Mbak Zara masih bisa mengikuti ekstrakurikuler di semester berikutnya atau kelas berikutnya. Dan kedepannya nanti Mbak Zara akan memiliki banyak teman-teman baik itu di kelas maupun di luar kelas. Serta Mbak Zara mungkin bisa mengikuti ekstrakurikuler lain dan tidak harus tentang tari Mbak.
Oh begitu ya Bu. Jadi saya harus yakin bahwasanya Ibu Kety itu tidak pilih kasih, tetapi Iya. beliau baik memberikan kesempatan saya untuk belajar dulu. Benar. Saya harus belajar sungguh-sungguh dan teman-teman saya itu semuanya baik kepada saya dan tentunya saya masih bisa mengikuti ekstrakurikuler lagi di kelas selanjutnya. Iya benar sekali Mbak. Nah sekarang coba Mbak Zara ulangi apa yang telah saya katakan tadi ya Mbak. Oke, jadi bahwasanya Ibu Kety itu tidak pilih kasih, beliau menilai secara real dan saya nanti harus berlatih dan bisa menari dengan lugas Bu, tidak kaku lagi. Iya benar sekali Mbak. Nah kalau begitu apakah Mbak Zara ini mau menetapkan apa yang telah Mbak Zara tadi ucapkan di situasi nyata? Tentu saja Bu, saya sangat bersedia dan mau untuk menerapkan di situasi yang nyata, terutama di lingkungan sekitar saya Bu, misalnya di lingkungan pertemanan saya nih Bu, saya kalau punya pikiran kayak gitu, nanti saya akan berkata, tidak bahwasanya teman saya ini menyukai saya dan dia itu pandangannya itu biasa saja, tidak judes. Dan kemudian kalau untuk pelajaran Ibu Kety, mungkin saya harus berpikir bahwasanya Ibu Kety itu adalah orang yang baik yang memberikan peluang kesempatan untuk diri saya untuk belajar supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Begitu sih Bu kemungkinan yang akan saya lakukan. Wah itu sebuah penetapan yang sangat bagus Mbak. Saya harap Mbak Zara memang bisa untuk benar-benar menetapkannya di situasi nyata ya Mbak ya. Ya Bu, saya harus berusaha untuk mengubah pola pikiran saya ini emosional dan juga dengan pernyataan-pernyataan ini di situasi yang nyata atau situasi yang real pada keesokan hari nantinya. Wah, semangat ya Mbak ya. Oke, kaitannya dengan yang Mbak Zara tadi ucapkan di awal, kalau Mbak Zara ini sebenarnya sering melakukan tindakan seperti merenung, mudah menangis, yang mengakibatkan Mbak Zara makin merasa kurang percaya diri, benar ya Mbak ya? Iya Bu, betul sekali. Ya, mau gimana lagi ya Bu, memang itu keadaannya. Oke. Lalu tadi kalau tidak salah Ibu ingat, Mbak Zara juga melakukan berbagai hal yang tindakan maladaptif dan juga pemikiran irasional ya Mbak ya. Seperti Mbak Zara di sini itu kesulitan untuk menahan emosi dan amarah Mbak Zara dan meluapkannya dengan melakukan ucapan atau kata-kata kotor, membolos mata pelajaran. Seperti tadi Ibu Kety, studi budaya. Lalu juga belakangan ini Mbak Zara melakukan tindakan membolos sekolah ya Mbak ya. Nah sebenarnya Mbak Zara, perilaku-perilaku yang Mbak Zara lakukan ini merupakan suatu perintah dari otak yaitu perilaku irasional ini Mbak. Nah, Mbak Zara itu di sini bisa mengalihkan perilaku maladaptif ini. Nah, ini itu dengan menggunakan hobi Mbak, atau mungkin hal yang Mbak Zara sukai. Tadi kan kalau nggak salah, Mbak Zara mengatakan kalau suka olahraga nih. Kira-kira olahraga jenis apa ya Mbak kalau Ibu boleh tahu? Kalau jenis olahraga dan hobi yang saya sukai itu di badminton sih Bu. Soalnya kalau sore-sore itu saya suka banget main badminton sama teman-teman. Apalagi kalau dalam satu pekan itu biasanya kita beramai-ramai di manahan Bu main badminton gitu. Oh begitu ya Mbak ya. Nah, berarti dengan hobi bermain badminton ini nanti Mbak Zara bisa mengembangkannya Mbak untuk mengalihkan perilaku maladaptif atau perilaku negatif itu. Jadi di sini Mbak Zara bisa fokus saja dengan hobi yang Mbak Zara miliki agar Mbak Zara tidak terus-terusan melakukan perilaku maladaptif tersebut. Jadi hobi badminton kan bisa dikembangkan nih Mbak ya. Siapa tahu nanti Mbak Zara berminat mengikuti ekskul badminton dan siapa tahu juga dari ekskul itu Mbak Zara bisa memenangkan kejuaraan. Mengingat nih Mbak ya, kalau Mbak Zara terus-terusan melakukan perilaku seperti membolos, berkata kasar, terus apa tadi yang Mbak Zara sering alfa juga kan, nah itu hanya akan membuat Mbak Zara lebih buruk Mbak, bisa membuat Mbak Zara dikeluarkan dari sekolah, bisa juga membuat orang tua Mbak Zara sedih dan kecewa karena anaknya yang dibesarkan dengan baik hati, dengan penuh cinta dan kasih sayang justru malah melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang tersebut. Wah, apa yang Ibu sampaikan itu memang betul Bu apa adanya. Jadi saya itu tidak harus berkalut di dalam perilaku yang negatif ini. Saya harus mulai berubah dengan melakukan adanya perilaku yang lebih positif lagi Bu, supaya kedepannya perkembangan saya itu bisa berjalan dengan lebih baik lagi Bu. Iya benar sekali Mbak. Tadi kan Mbak Zara juga bercerita nih kalau Mbak Zara berpikir atau beranggapan kalau teman-teman Mbak Zara itu adalah binatang buas yang ingin menyerang Mbak Zara dan menganggap kalau Mbak Zara itu seperti mangsanya, begitu ya Mbak ya.
Nah, di sini itu kita bisa masuk ke lingkungan sosialnya Mbak Zara. Untuk memperbaiki lingkungan sosial ini, Mbak Zara bisa melakukan sistem SKSD, Mbak. Di mana Mbak Zara mulai mungkin mengajak bicara mereka terlebih dahulu, menyapa mereka, atau mungkin ikut dengan mereka saat mereka sedang berkumpul bersama. Dengan begitu, bisa dipastikan ke depannya Mbak Zara pasti akan memiliki banyak teman, Mbak. Walaupun mungkin tidak semua teman yang Mbak miliki itu bisa dipercaya, tapi paling tidak Mbak Zara nanti pasti akan memiliki satu atau dua teman yang benar-benar akan mendukung Mbak Zara. Begitu, Mbak. Oh begitu ya Bu. Sebenarnya apa yang Ibu sampaikan itu ada benarnya juga sih Bu. Saya harus mulai berani untuk memasuki di lingkaran pertemanan sosial saya Bu. Yaitu dengan cara saya kayak harus bersapa gitu, nggak seru sama mereka semua. Iya, benar Mbak. Selain di pertemanan, Mbak Zara juga harus memperbaiki hubungan dengan Bu Kety. Ingat kan? Nah, ini tuh bisa diperbaiki dengan cara saat Mbak Zara ini bertemu dengan Bu Kety, mungkin bisa saling menegur sapa, saling itu bercengkrama, saling salaman, atau bertemu, mengucapkan selamat pagi Bu, ataupun lain-lainnya. Begitu ya Bu. Tapi kalau saya mulai seperti itu dengan Bu Kety, kira-kira bagaimana ya Bu responnya? Saya takut Bu, karena selama ini saya memang nggak pernah Bu jabat tangan dengan Bu Kety. Tidak apa-apa Mbak, perbuatan yang Mbak Zara lakukan ini itu merupakan perilaku atau perbuatan yang baik Mbak. Jadi tentunya pasti akan mendapatkan respon yang baik juga. Begitu. Oke, kalau seperti itu, sepertinya apa yang Ibu sampaikan kepada saya pada hari ini itu semuanya sangat bermanfaat sekali ya Bu untuk saya. Alhamdulillah ya Mbak, kalau begitu. Selain itu nih Mbak Zara mulai sekarang itu harus mampu untuk menahan emosi dari dalam diri Mbaknya. Yang mana di sini itu Mbak harus mulai membatasi omongan kasar, bisa mengontrol diri, dan di sini itu Mbak Zara bisa untuk mencoba lebih banyak berlatih dengan, kan Mbak Zara pasti ini sedang senggang ya, karena kan tidak ikut ekskul. Nah, dari waktu-waktu senggang itu bisa Mbak Zara gunakan untuk mengisi atau mengembangkan bakat potensi Mbak. Jadi kan Mbak bilang suka menari, selain menari Mbak Zara mungkin bisa ke olahraga Mbak. Di sini Mbak Zara bisa membuktikan kalau Mbak Zara itu bisa merubah pemikiran atau pikiran irasional ke yang lebih baik lagi Mbak, yaitu pemikiran yang positif. Dan kedepannya nanti apabila Mbak Zara memiliki keyakinan dan ketetapan yang baik pada diri Mbak Zara tidak akan kembali melakukan pemikiran ataupun perilaku yang menyimpang itu, dan Mbak Zara tidak akan memiliki kesempatan untuk membolos lagi Mbak. Oh, jadi semua yang Ibu sampaikan itu ada benarnya Bu. Dengan adanya imajinasi, pikiran yang positif, saya rasa semuanya akan bisa berjalan dengan baik ya Bu. Iya, pasti bisa Mbak. Saya yakin Mbak Zara pasti bisa menetapkan hal tersebut di kehidupan nyata ini. Kalau itu jadi saya lebih semangat lagi Bu untuk menerapkannya di kehidupan nyata. Pasti Mbak harus semangat ya. Yang selanjutnya Mbak Zara, Ibu ingin tahu kira-kira nih kalau Mbak Zara berada di situasi yang seperti ini, bagaimana tindakan ataupun ucapan yang akan Mbak Zara utarakan? Setelah mengikuti situasi ini, mungkin saya akan lebih berusaha lebih tenang sih Bu. Jadi untuk menghadapi situasi yang menurut saya menakutkan atau memancing emosi, saya di sini harus berusaha untuk lebih tenang terlebih dahulu. Saya harus bisa mengkontrol adanya pikiran-pikiran yang negatif muncul di kepala saya. Kemudian di sini saya juga harus bisa menyaring perilaku yang mungkin bisa saya tunjukkan, entah itu pikiran yang baik ataupun pikiran yang positif. Jadi di sini saya harus bisa memilah-milah dengan baik lagi Bu. Kemudian untuk memperbaiki hubungannya, saya juga harus lebih baik lagi kepada teman-teman saya dan terutama untuk Bu Kety, supaya saya tidak membuat curang lagi Bu. Wah, itu sebuah pengutaran yang sangat baik Mbak. Nah, ngomong-ngomong nih Mbak, untuk memperdalam lagi pemahaman yang telah Mbak Zara alami atau setelah Mbak Zara dapatkan dari sesi counseling kali ini, Ibu ingin memberikan Mbak Zara tugas atau pekerjaan rumah yang mana Ibu ingin Mbak Zara nanti menuliskan kira-kira bagaimana peran tinjau dari pengontrolan emosi Mbak, perilaku Mbak, dan pemikiran Mbak. Bagaimana apakah Mbak bersedia untuk mengerjakan tugas yang saya berikan tersebut? Tentu saja Bu, saya sangat bersedia sekali karena ini bisa membangun motivasi saya untuk merubah perilaku yang awalnya adaptif ke perilaku yang beradaptif. Kemudian jadi di sini nanti saya itu menuliskan ya Bu perilakunya seperti apa, terus kemudian emosinya kayak apa. Iya benar Mbak. Jadi kita nanti akan melihat bagaimana perkembangan Mbak gitu. Oke, kalau gitu saya terima ya Bu untuk tugas PR-nya. Baik Mbak. Bu, di
sini saya mau untuk menerapkan atau mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Tapi kira-kira saya bisa nggak ya Bu untuk menerapkan semua ini? Pasti bisa Mbak. Yang penting Mbak Zara di sini itu yakin meningkat Mbak. Setiap hal, setiap tindakan yang kita lakukan itu harus dilakukan dengan pengorbanan Mbak. Dan pengorbanan yang Mbak Zara lakukan di sini itu adalah pengorbanan dari menghilangkan perilaku dan tindakan yang negatif tadi Mbak. Jadi kita gantikan dengan tindakan serta perilaku dan pemikiran-pemikiran yang lebih positif lagi. Mbak Zara harus yakin dengan kemampuan diri Mbak sendiri. Mbak Zara harus semangat ya. Semangat Bu, tentunya saya akan semangat. Baik Mbak, kalau begitu Ibu ingin tahu dari awal sesi konseling hingga saat ini kira-kira kesimpulan apa atau hal apa yang telah Mbak Zara dapatkan? Oke, untuk dari sesi konseling awal sampai akhir ini ada beberapa hal yang saya dapatkan sih Bu, yang mana pada saat ini kan saya mengalami sebuah problem, sedangkan setelah mengikuti konseling ini saya bisa menemukan solusi-solusi alternatif apa yang akan saya lakukan, seperti halnya untuk mengatasi perilaku membolos sekolah saya ini sama untuk membolos sisi pelajaran. Saya harus melatih mempunyai jiwa untuk berani menolak, kemudian diri saya itu juga harus mengubah pikiran yang negatif ini ke pikiran yang rasional, kemudian saya juga harus mulai untuk melakukan pendekatan dengan teman-teman saya dan juga kepada Bu Kety selaku guru seni budaya, sehingga pada nanti saya akan berperilaku positif karena didasari dengan pikiran yang positif juga. Seperti itu sih Bu. Wah, itu sebuah pengungkapan dan kesimpulan yang sangat bagus Mbak. Terima kasih untuk kesimpulannya ya. Oke, Sekarang Ibu ingin tahu bagaimana nih perasaan Mbak Zara setelah mengikuti sesi konseling pada pagi hari ini? untuk mengikuti sesi konseling kita pada pagi ini menurut saya sangat menyenangkan sekali ya Bu. Tentunya ini sangat membuat hati saya menjadi rasa plong, fresh, lega sekali Bu, karena saya sudah berhasil untuk mengutarakan sebuah permasalahan yang selama ini saya pendam, dan tentu saja ini sangat bermanfaat bagi diri saya sehingga saya bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Begitu ya Mbak ya. Kalau begitu Mbak, mengingat ini kan sudah sekitar 40-45 menit dari kesempatan kita yang awal tadi, maka saya rasa sesi konseling ini bisa kita akhiri. Tapi sebelum itu Mbak, saya ingin bertanya apakah Mbak Zara mau untuk mengikuti sesi konseling lagi minggu depan? Mengingat hasil dari sesi konseling kita pagi hari ini, saya mau aja sih Bu untuk mengikuti sesi konseling minggu depan. Kira-kira hari apa ya Bu? Untuk hari, tanggal, dan jamnya kita samakan aja ya Mbak ya, seperti hari ini. Dan jadi di sesi konseling minggu depan ini nanti kita akan membahas PR yang tadi saya berikan kepada Mbak Zara, dan saya ingin melihat sejauh mana Mbak Zara berkembang mengembangkan perilaku yang lebih baik itu. Oke, saya sangat bersedia sekali Bu untuk mengikuti sesi konseling di sesi selanjutnya karena ini menurut saya sangat memberikan manfaat sekali untuk saya. Oke, saya juga berterima kasih banyak kepada Mbak Zara karena sudah mau datang dan hadir mengikuti sesi konseling individual ini ya Mbak ya. Oke, kalau begitu saya mengucapkan terima kasih dulu ya Bu kepada Ibu, dan saya juga mohon maaf apabila dalam penyampaian ini saya ada salah kata. Saya juga ingin berterima maaf sebesar-besarnya ya Mbak ya, apabila dalam sesi konseling ini banyak tindakan saya yang mungkin mengganggu atau menyinggung perasaan Mbak Zara. Tapi sebenarnya Mbak, saya melakukan itu semuanya demi kebaikan Mbak Zara sendiri. Oke, tidak masalah Bu, semuanya ini sangat baik menurut saya. Kalau begitu saya pamit undur dulu ya Bu. Iya, mari saya akan Terima kasih Bu. Iya. Nah, mari Mbak, hati-hati ya.